Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia. Setiap kita ini manusia, mau tidak mau, suka tidak suka, rela atau tidak rela, kita ini semua akan menjalani kehidupan yang abadi. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Kita akan hidup selama-lamanya. Tidak ada akhir, yaitu di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kita, hidupkan kita di dunia ini untuk membuat persiapan kehidupan akhirat yang abadi. Di akhirat hanya dua tempat saja, surga dan neraka. Setiap kita akan menjadi penghuni abadi daripada salah satu tempat itu. Na'udzubillah, apakah kita akan abadi di neraka untuk selama-lamanya, tersiksa, atau bersenang-senang di surga untuk selama-lamanya? Tergantung kepada kehidupan kita yang di dunia yang hanya 60-70 tahun ini. Untuk memberitahu perkara ini kepada manusia, Allah utus nabi-nabi dan rasul-rasul bahwa fungsi kehidupan dunia ini membuat persiapan untuk kehidupan akhirat. Bukan di sini kita untuk memenuhi hawa nafsu kita, keinginan kita, tapi membuat persiapan untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan agama kepada kita. Apabila kita amalkan, kita jalankan agama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bahagiakan hidup kita di dunia dan di akhirat untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan manusia ini dalam agama yang sempurna, baik kehidupan dunia apalagi akhirat untuk selama-lamanya. Para nabi membawa manusia kepada kebahagiaan, mengajak manusia kepada kebahagiaan. Apa yang dibawa oleh para nabi bukan membawa harta, bukan membawa jabatan, bukan membawa kekuasaan, tapi yang dibawa oleh para nabi adalah agama. Tapi manusia tersalah paham, terpengaruh oleh apa yang dilihat oleh mata mereka, terpengaruh dengan lingkungan yang ada pada mereka. Mereka punya pendapat bertentangan dengan ajaran para nabi. Pada umumnya manusia menyangka bahwa hidup akan senang, akan bahagia dengan harta, dengan kekayaan, dengan keduniaan. Ini pendapat yang salah, pendapat yang bohong, pendapat tipuan. Kehidupan akhirat tidak nampak di mata. Maka perkara ini harus diulang-ulang sampai yakin masuk ke dalam hati kita. Kita harus banyak mengingat perkara mati. Kata Nabi, kalau kita hidup di waktu pagi, seolah-olah nanti sore kita bakal mati. Kalau kita hidup di waktu sore, seolah-olah nanti pagi akan mati. Bahkan Rasulullah SAW ingat matinya lebih dekat lagi. Beliau kalau sholat, selesai sholat mengucapkan salam ke sebelah kanan, seolah-olah nanti kalau ke sebelah kiri sudah mati. Hadirin, camkan ke dalam hati kita bahwa kita hidup di dunia sementara waktu, di akhirat selama-lamanya. Kalau kita banyak-banyak mengingat perkara ini, maka akan tawajuh kepada perbaikan akhirat. Tawajuh, tidak peduli dengan dunia ini. Lantas orang-orang jahil berkata, bagaimana, kita kan hidup di dunia juga, kita juga harus bahagia di dunia,
harus sukses di dunia. Mereka tidak paham kalau kita tawaju kepada kehidupan akhirat, otomatis dunia ini akan beres. Nabi bersabda dalam hadisnya, ad-dunya zilul akhirat. Dunia ini bayangan akhirat. Kalau kita usaha untuk memperbaiki kehidupan akhirat kita, maka bayangan proyeksi kesenangan dari surga itu akan datang ke dunia ini. Sehingga orang-orang ahli surga itu hidup di dunianya tenang, tentram, aman, sejahtera. Dunia ini tidak perlu dipikirkan, tidak perlu diusahakan. Tawajuh perbaiki akhirat, otomatis dunia akan baik. Jangan ikuti perkataan orang-orang jahil, dunia juga perlu. Kalau kita konsentrasi kepada kehidupan akhirat, memperbaiki akhirat, dengan sendirinya dunia akan jadi baik. Jangan kita ikuti orang jahil, mereka berpikir kalau dunia kita baik, nanti akhirat bakal baik. Itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Yang ada, kalau hidup akhirat kita baik, otomatis dunia akan jadi baik. Hadirin semua, kita tidak mau susah, baik dunia pun akhirat. Sebetulnya kehidupan kita jadi susah karena gara-gara mengusahakan dunia. Kalau kita mengusahakan akhirat, tidak akan susah. Kesusahan-kesusahan yang datang kepada kita ini karena kita usaha atas dunia. Selama saya bayan, dia bilang ada burung terbang di udara, ada orang di bawah mau menangkap bayangan burung itu. Burung terbang di udara, tapi bayangannya kadang-kadang turun ke jurang, kadang-kadang naik ke tebing. Kita bisa bayangkan betapa repot orang yang ngejar-ngejar bayangan burung, terpontang-panting ke sana kemari, dan tidak akan dapat. Bayangan tidak akan ketangkep. Itulah bayangan orang-orang yang mengejar-ngejar dunia, seperti ngejar-ngejar bayangan burung yang di udara. Kehidupan jadi susah. Tapi kalau kita tangkap burungnya, hadirin yang mulia, dengan sendirinya bayangannya akan dapat. Tangkap akhirat, dengan sendirinya kesuksesan, kesejahteraan, keamanan dunia akan datang. Imam Ghazali mengatakan, hari ini dunia nampak cantik, bangunan-bangunannya cantik, jalan-jalannya cantik. Zaman itu zaman Imam Ghazali, karena penduduknya orang-orang bodoh. Karena yang suka mempercantik dunia ini orang-orang bodoh hati. Orang yang punya akal pikiran yang sehat, yang cerdik, yang pandai, yang berilmu, memperbaiki akhirat. Dengan memperbaiki kebendaan-kebendaan dunia ini, tidak akan ketemu dengan kebahagiaan. Jangankan akhirat, dunia pun nggak bakal ketemu. Tapi kita yang bodoh-bodoh nih mengejar-ngejar kepada itu hadirin.